Main tebak ilusi yuk. Waktumu cuma 5 detik untuk menebak tiap ilusinya. Jangan sampai terkecoh, oke? Dari kedua garis kuning ini, mana yang lebih panjang? Udah kelihatan jelas lah ya. Yah, ternyata salah. Kedua garisnya sama panjang kok. Efek seperti ini dinamakan sebagai ilusi Ponzo. Otak kita akan melihat suatu objek berdasarkan pada latar belakangnya. Makanya, kamu langsung menyimpulkan kalau garis kuning yang di atas lebih jauh dan pasti lebih panjang daripada garis kuning yang di bawah. Kalau yang ini gimana? Menurutmu, semua garisnya paralel apa enggak? Bener banget, semua garisnya saling paralel. Otakmu lagi-lagi melihat garis itu berdasarkan area di sekitarnya. Semua garis potong pendeknya bikin kamu langsung yakin kalau garis panjangnya nggak sejajar. Gimana dengan kedua garis ini? Lurus apa melengkung? Ini sih ilusi herring. Garis yang kelihatannya melengkung ternyata lurus dan sejajar. Latar belakangnya aja yang bikin kamu terkecoh. Ada berapa warna yang bisa kamu lihat? Ada merah, ungu, dan hijau ya. Salah besar. Kalau gambarnya diperbesar begini, semua warnanya akan kelihatan sama kok. Garis horizontalnya aja yang bikin kamu langsung yakin kalau bolanya warna-warni. Coba deh garisnya dihilangin dulu, biar warnanya kelihatan krem. Di kamar Ames, semua hal bisa saja terjadi. Menurutmu, anak mana nih yang tubuhnya lebih besar? Kamar Ames terlihat seperti struktur segi empat biasa ya. Padahal dinding, plafon, dan lantainya miring. Pojok kanan kamar ini terlihat lebih dekat daripada pojok kirinya. Karena otakmu sudah terbiasa dengan kamar segi empat, matamu langsung mengoreksi gambarnya. Makanya, kamu langsung menganggap kalau kamarnya kelihatan normal dan kedua anak ini yang bertubuh aneh. Menurutmu, trisula ini bercabang berapa? Kamu debak 3 ya? Bukan! Celah kosong ini merupakan cabang tengahnya. Coba deh amati baik-baik bagian atasnya. Cuma ada 2 lubang. Hewan apa yang ada di balik grid ini? Kamu perlu tahu triknya dulu. Dekatkan kepalamu ke layar, lalu jauhkan. Kalau belum kelihatan, perkecil gambarnya. Ada gambar kucing kan? Fokuskan matamu ke satu titik di gambar ini selama 15 detik. Udah, fokus aja dan lihat gambarnya. Apa gambarnya hilang? Hal ini bisa terjadi karena neuron otakmu telah menyaring informasi dengan memilah objek yang penting dan kurang penting. Saat kamu fokus pada satu titik, otakmu nggak menerima informasi baru. Lalu penglihatan periferalmu mengambil data baru dari latar belakang putih dan menyesuaikan grafisnya. Kita lanjut ke ilusi ini. Lingkarannya gerak-gerak apa cuma diam? Ini kan bukan gambar animasi, tapi cuma ilusi gerakan yang bikin kamu melihatnya sebagai gambar bergerak. Kalau kamu terus melihatnya tanpa berkedip, gambarnya akan diam kok. Ada berapa titik hitam di gambar ini? 3, 4, 6, totalnya ada 12. Tapi kamu nggak akan bisa melihatnya sekaligus karena penglihatan periferalmu telah mengecohmu. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Kalau menurutmu ada garis dan lingkaran biru di bagian tengah, berarti kamu keliru. Semua latar belakangnya berwarna putih. Efek lingkaran biru ini berasal dari otak yang memberi warna pada ruang negatif. Kalau ini gimana? Warna apa yang terlihat?
Mirip ilusi barusan, semuanya cuma kosong dan putih. Kamu terkecoh dengan ilusi cat air ya? Jadi otakmu langsung menganggap bentuk bergaris terang ini berwarna dan warna gelap ini sebagai batasnya. Gambar ini 3D bukan sih? Bukanlah, corak putih di bagian tengah menghasilkan efek tonjolan. Kalau diamati lebih dekat, coraknya akan menyebarkan cahayanya. Yang ini simpel aja kok, ikuti bentuk spiralnya sampai ujung. Ketipu. Bentuknya kan bukan spiral, tapi cuma terdiri dari lingkaran konsentris. Matamu melihatnya nggak bercelah karena bingung dengan latar belakang yang rumit. Coba tebak, segi 4 mana yang lebih gelap? Semua warnanya sama aja kok. Garis horizontalnya aja yang bikin kamu percaya kalau segi 4A lebih gelap. Mana nih bayangan yang paling sesuai dengan gambar ini? Pasti yang ini. Cuma ada satu gembok yang nggak kekunci. Coba deh kamu cari dalam 5 detik. Sip. Ada yang hilang dari gambar ini. Pilih potongan yang paling sesuai. Mantap. Ada tikus kecil yang ngumpet di sela-sela jamur ini. Apa kamu bisa nemu? Oh, ngumpet di sini. Di antara semua ubur-ubur ini, ada satu yang nggak bisa berenang. Yang mana? Balon udaranya mirip banget sama ubur-ubur. Berisik-berisik apa tuh? Oh, kicau burung ternyata. Di antara semua burung ini, ada yang nggak bisa berkicau. Kalau ini sih siput. Kopi dulu yuk, bantuin nyari kopinya dong. Yah, ternyata di sini. Semua penguinnya kelihatan sama ya, padahal ada satu yang paling beda. Memangnya yang mana? Matanya kelihatan beda kan? Oke, saatnya naik level. Emoji mana nih yang kelihatan paling beda? Wah, matamu jeli juga. Kenapa nggak jadi detektif aja? Salah satu daunnya kelihatan paling unik. Waktumu 5 detik untuk mencari tahu. Ketemu. Semua bulannya memancarkan cahaya terang, kecuali satu sih. Yang ini. Oke, kita safari bentar deh. Kedua zebra ini punya 5 perbedaan. Coba deh cari tahu semua bedanya. Aku cuma nemu 3 nih. Oh, udah kelihatan semua. Gimana dengan gambar singa ini? Lagi-lagi ada 5 perbedaan yang nggak mencolok. Apa kamu bisa nemu semuanya? Kalau antelop ini gimana? Wah, ternyata hidungnya merah. Pemandangannya bikin adem. Kedua gambar ini punya 5 perbedaan. Apa kamu bisa melihatnya? Mantul! Dua foto ini menggambarkan kehidupan kota yang hiruk-pikuk. Pertanyaannya masih sama kayak yang tadi. Kok aku cuma nemu 3 ya? Nih, buat kamu yang pengen piknik ke air terjun, gambar kedua kelihatan aneh deh.
Ketemu, kamu bisa nemu juga kan? Semuanya kelihatan coklat. Apa kamu bisa nemu 5 perbedaannya? Benar banget. Saatnya ke pantai. Memangnya kamu bisa tetap santuy kalau belum nemu semua bedanya? Wah, keren. Benar semua. Oke, kita lanjut. Gambar yang kamu lihat paling dulu bisa mengungkap kepribadianmu. Yuk langsung aja. Kalau kamu melihat cewek yang lagi baca buku, berarti kamu orang yang praktis dan sangat fokus pada tujuan. Kamu pekerja keras, suka membuat perencanaan matang dan pandai mengendalikan emosi. Kalau kamu melihat wajah Salvador Dali dulu, berarti kamu berjiwa seniman. Meski karir profesionalmu nggak berkaitan dengan kreativitasmu, kamu tetap bisa mengekspresikan dirimu melalui gambar, tulisan, atau musik. Tapi kalau kamu melihat kursi berlengan dulu, berarti kamu cenderung pemecah masalah yang rumit dan sulit ditebak. Kamu melihat dunia ini dengan cara pandang yang unik. Gimana dengan gambar ini? Apa yang kamu lihat terlebih dulu? Kalau gambar cewek ini yang terlihat, pasti kamu punya banyak teman karena kamu berpikiran terbuka dan mudah bergaul. Kamu suka bersosialisasi dengan banyak orang dan berbagai banyak hal. Kalau kamu melihat wajah lelaki murung ini, berarti kamu bijak di umurmu yang masih muda. Terkadang, kamu ingin menarik diri dari rutinitas untuk lebih merenungkan hidup. Saat ini, kamu lebih senang menghabiskan waktu sendiri. Circle pertemananmu memang gak seberapa, tapi kamu pribadi yang loyal dan suka menolong. Apa yang muncul pertama kali dari gambar ini? Kalau kamu melihat pria yang duduk di dekat air, berarti kamu berotak encer dan sangat bijak dengan ucapan dan perbuatanmu. Kamu selalu berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan penting, sehingga jarang menyesali perbuatanmu. Tapi kalau kamu melihat wajah ini, berarti kamu lebih mengandalkan emosi daripada logika. Kamu inovatif dan tanggap dalam mengambil keputusan. Hatimu mudah tersentuh, tapi kamu juga gampang mengabaikannya. Lanjut ke ilusi berikutnya. Kalau terlihat tupai imut ini, berarti kamu pencinta alam sejati. Kamu nggak akan betah kalau harus berdiam diri di satu tempat. Makanya, kamu selalu antusias untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Kamu berpembawaan aktif, karismatik, dan seru. Nah, kalau kamu bisa melihat sketsa cewek ini dengan jelas, berarti kamu cenderung bertindak sesuai rencana dan kurang menyukai kejutan. Kamu pandai memimpin dan bisa mendelegasikan tugas kepada orang lain. Mereka juga menghormati dan mengikuti petunjukmu. Gimana dengan gambar ini? Kalau gambarnya kelihatan mirip hutan, kemungkinan besar kamu lebih jago sains daripada seni. Kamu juga bisa ngutak-atik gadget dan mengikuti petunjuknya. Pikiranmu sangat tertata. Tapi kalau kamu langsung melihat sejumlah hewan, pasti kamu sangat nyeni dan kreatif. Apaan tuh buku manual? Tinggal utak-atik dikit juga jadi. Hidupmu spontan dan kamu menjalaninya sesuai kata hatimu. Yeay, ada kumpulan ilusi optik baru lagi nih. Kamu udah siap mengasah persepsi visualmu kan? Kalau kamu mulai pening dengan objek yang berputar-putar atau berkedip di video ini, sebaiknya jangan nonton sendirian ya. Jangan lupa pasang full screen-nya biar lebih sip. Kita mulai. Amati kedua lingkaran ini ya. Kalau ini sih bukan gambar ilusi, keduanya identik dan sama-sama muter, tapi nggak bergerak melintasi layar. Tanda panah di tengah lingkaran bikin otakmu bingung, sehingga lingkarannya kelihatan mengecil dan bergerak bolak-balik. Kalau kamu bisa fokus sampai bikin lingkarannya berhenti, berarti kamu punya super power. Gimana dengan bintang yang berkelap-kelip ini? Bergerak atau diam ya? Meski kelihatan berkedip, ukurannya nggak berubah sedikit pun. Tapi warna cerahnya menghasilkan ilusi gerakan. Kita lanjut ke ilusi ini. Perhatikan baik-baik ya. Gambarnya ada yang gerak-gerak nggak sih?
Gambar ini cuma diam kok, tapi setelah kamu tatap selama beberapa saat, otakmu akan mengira gambarnya bergerak. Gimana dengan gambar ini? Arah polanya bikin otakmu mikir kalau lingkaran yang di tengah muter ke kiri, padahal enggak sama sekali. Hal yang sama juga muncul di pola imut ini. Apa lingkarannya muter? Gimana dengan gambar ini? Ada gerakannya enggak? Wajar sih kalau matamu bisa nangkep gerakan di gambar ini karena memang ada efek animasinya. Ilusi optik nggak selalu menampilkan ilusi optik, jadi kamu harus jeli. Kita lanjut ke gambar ini. Bintangnya kelihatan gerak-gerak karena bentuk asimetrisnya bikin otakmu bingung. Kalau gitu, tanyain langsung aja ke otakmu. Trik apa nih yang lagi dimainin sama otakku? Gimana dengan pola cantik ini? Cuma ilusi optik biasa atau video animasi ya? Bener banget, yang ini animasi. Kalau kamu fokus ke bagian tengah, gambar ini akan mulai bergerak. Mana? Gak ada yang bergerak kok. Jangan sampai terkecoh lagi ya. Persepsimu terhadap gambar ini bisa berubah kalau kamu berkedip beberapa kali sambil menggelengkan kepala. Masih mau lanjut? Amati pola yang rumit ini. Apa gambarnya diam? Betul, gambarnya cuma diam. Ada juga ilusi optik yang mengecoh kita dengan permainan kontras di ruang pandang kita. Dua lingkaran ini terdiri dari lingkaran kecil bergaris yang berputar-putar. Semuanya kelihatan berganti arah sebab cara kerja otak kita dalam menerima informasi sesuai fokus, jadi nggak sama dengan proses penerimaan informasi periferal. Kamu bisa melihatnya saat fokus ke satu lingkaran, lalu pindah ke lingkaran lain. Kepalamu udah mulai pusing belum nih? Masih mau lanjut? Pola zigzag sangat ampuh digunakan untuk menghasilkan ilusi optik yang bisa membuatmu serasa terbang. Tapi zigzag yang satu ini cuma animasi kan? Salah, ini cuma gambar diam. Hati-hati sama pola zigzag ya. Ilusi optik ini bisa bikin kamu melihat saat matamu tertutup. Kamu cuma perlu menatap hidung Marilyn Monroe, kemudian tatap area yang sama minimal selama 7 detik tanpa berkedip. Udah siap? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, kamu perlu ngelihat ke langit-langit sambil berkedip beberapa kali. Sekarang tutup matamu. Apa kamu masih bisa ngelihat potretnya? Tenang aja, sebentar lagi bayangannya juga akan ngilang kok. Ilusi optik ini disebut after image. Gambarnya akan tetap kelihatan setelah kamu menatapnya selama beberapa saat, kurang lebih selama 30 detik. Setelah itu, kamu perlu menutup mata atau menatap kertas putih. Stimulasi yang berlebihan ini bikin sel batang dan kerucut di matamu kurang sensitif. Oleh karena itu, kamu akan memahami warna lain sebagai warna primer berpasangan selama beberapa saat. Lihat pola rumit ini ya, gambarnya diam atau bergerak. Pola ini bukan ilusi optik, tapi animasi. Tebakanmu bener kan? Kalau gambar ini gimana? Apa bulannya bisa bergerak?
Enggak. Kalau kamu perhatiin baik-baik, kamu akan ngelihat gerakan di bagian atas gambar saat kamu menyipitkan mata dan fokus ke bola. Ilusi optik ini cuma diam. Tapi kalau kamu menatapnya sebentar, kemudian fokus ke bagian tengah layar, bolanya akan mulai berputar. Kita lanjut lagi. Ilusi optik ini akan meningkatkan keterampilan konsentrasimu. Lingkaran yang tadinya diam mulai bergerak, berkedip, dan berputar kan? Tapi ke arah mana ya? Gak ada jawaban yang benar kok. Lingkaran yang paling luar bisa aja muter ke kiri, tapi kalau kamu mengalihkan pandanganmu ke tengah gambar, lingkaran tadi akan muter ke kanan. Gerakan ini akan berubah mengikuti lapisan lingkaran yang kamu lihat. Panah di dalam lingkaran warna-warni ini bisa bikin kamu bingung. Coba deh jangan lihat ke situ, biar kamu tahu kalau lingkarannya nggak berubah bentuk atau bergerak. Semangka aneh ini kelihatan muter kan? Enggak, kalau menurutmu muter, coba deh fokus ke bentuk bolanya. Gimana? Nggak bergerak lagi kan? Bentuk ini bisa bergerak seperti ular dan titik hitamnya akan mulai berkedip putih. Tapi jangan sampai terkecoh ya, semua objek di gambar ini cuma diam. Masih kuat lanjut? Oke, kita beralih ke titik-titik yang bisa ngilang. Fokus ke titik hijau yang di tengah ya, jangan ngedip dulu. Sebagian atau semua titik kuning di dekatnya akan hilang, kemudian muncul lagi. Ilusi ini juga hampir sama. Ribuan orang di seluruh dunia bilang ilusi simpel ini telah bikin mereka meragukan kenyataan. Ada sejumlah titik hitam yang ada di garis potong di gambar ini, tapi otak mencegahmu melihat semuanya sekaligus. Jadi ada berapa titik yang bisa kamu lihat di gambar ini? Semuanya ada 12 titik, tapi kebanyakan orang nggak bisa ngelihat semuanya sekaligus. Saat fokus ke titik hitam di tengah ruang pandang, sistem visualmu secara otomatis mengisi objek yang ada di sekitarnya. Dan pola garis abu-abu di latar belakang putih ini bikin otakmu ngira nggak ada titik hitamnya. Makanya kamu nggak bisa melihat titik hitam ini, atau malah semua titiknya hilang dan muncul lagi saat matamu mengalihkan fokusnya. Animasi imut ini juga membingungkan. Ada bulan yang dikelilingi 6 bintang. Ada juga layer lingkaran berbintik yang bergerak di background. Jangan gerakin kepalamu ya. Kalau kamu bisa fokus ke bulannya aja tanpa banyak bergerak, bintang di sekitarnya mulai menghilang. Berapa bintang yang bisa kamu ilangin? Gak ada jawaban yang benar. Jumlah bintang yang menghilang dipengaruhi oleh persepsimu. Gambar lingkaran aneh ini bisa ngecoh matamu kalau gambarnya muter, padahal enggak. Saat kamu memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri, arah lingkarannya berubah nggak? Trik ini akan bikin tanganmu mencair. Nggak apa-apa, cuma sebentar aja kok. Tatap bagian tengah layar selama 30 detik. Jangan berkedip ya.
Kalau udah, lihat tanganmu. Mulai mencair nggak? Kamu juga bisa sambil membaca tulisan. Gimana? Penglihatanmu mulai kabur ya? Amati ilusi optik rumit ini. Menurutmu, rodanya cuma diam atau bisa gerak sendiri? Cuma diam. Tuh kan, otakmu mulai ngecoh penglihatanmu lagi. Kayaknya matamu mulai minta istirahat tuh. Gimana kalau kita beralih ke soal lain? Apa kamu bisa nemu gambar monyet yang paling beda? Di sini. Kalau monster yang paling beda di sebelah mana ya? Yang di pojok kanan bawah ini nggak sengakak temen-temennya. Wah, nolnya banyak banget tuh. Ada angka lain yang ikut nyempil nggak ya? Ada dong, ini. Apa pola ini cuma terdiri dari apel merah? Enggak, ada tomatnya juga. Cariin 2 emoji yang sama persis di gambar ini ya. Ini sama ini. Gimana dengan kumpulan emoji ini? 2 di antaranya sama persis nggak? Iya. Amati emoji ini. Apa semua gambarnya berbeda? Enggak, kedua emoji ini sama persis. Ada berapa emoji yang kelihatan sama di gambar ini? Ada 3. Gimana dengan yang ini? Apa kamu nemu emoji yang sama? Gampang kan? 3 emoji ini sama persis. Kalau tebakanmu benar, selamat. Perhatiin semua emojinya. Apa kamu nemu 2 emoji yang sama? Ada di sebelah sini. Kerumunan kucing ini punya detail aneh. Apa kamu bisa nebak? Yang ini sih bukan kucing, tapi kelinci. Cariin semanggi berdaun 4 dong. Ini dia, mantul.